Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Fitin Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint mengenai pembidian. Nah, di dalam pembidian ini terdiri dari dua, yaitu balut dan bidai. Nah, sebelum kita melakukan balut dan bidai, kita harus mengetahui dulu apa fraktur atau patah tulang. Fraktur adalah suatu keadaan terputusnya atau terpisahnya sebagian maupun keseluruhan hubungan antara jaringan tulang yang satu dengan lainnya. Nah, gimana sih kok bisa terjadinya fraktur atau patah tulang? Fraktur ini terjadi karena dua sebab. Yang pertama, trauma langsung, yaitu fraktur radius akibat terkena benturan keras di tulang. Yang kedua, trauma tidak langsung, seperti kita jatuh, kemudian badan kita menimpai lengan. Selanjutnya, jenis patah tulang. Jenis patah tulang terbagi menjadi dua, yakni fraktur terbuka ataupun fraktur tertutup. Di mana fraktur terbuka itu merupakan suatu keadaan di mana tulang yang patah terlihat dari luar atau terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Nah, biasanya pada patah tulang terbuka ini kulitnya itu mengelupas atau terlihat dari luar kalau misalnya tulangnya itu patah. Nah, ini biasanya akan menjadi infeksi karena kulit yang luka tadi dicemari oleh kuman dari permukaan kulit serta udara. Selanjutnya, fraktur tertutup, yakni suatu keadaan di mana tulang yang patah tidak terlihat dari luar dan kulit di sekitarnya dalam kondisi utuh. Tidak ada hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Nah, biasanya fraktur tertutup ini hanya tampak memar dan bengkak saja. Selanjutnya, gejala umum patah tulang. Yang pertama, korban tidak dapat menggerakkan bagian yang luka. Kedua, adanya deformitas pada daerah luka. Ketiga, adanya rasa nyeri jika daerah tersebut digerakkan. 4. Kulit terasa nyeri jika disentuh. 5. Ada pembengkakan dan warna biru di sekitar luka atau memar. Kemudian dislokasi. Dislokasi adalah terlepasnya kompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi. Dislokasi ini dapat hanya komponen tulangnya saja yang bergeser atau terlepas. Seluruh komponen tulang dari tempat yang seharusnya. Maksudnya ini misalnya kita seperti kesleo, kan tulangnya tuh tergeser kan. Nah itu contoh salah satunya ya. Yang ketiga, sebuah sendi yang pernah mengalami dislokasi ligamen biasanya menjadi kendor. Nah, ini tadi ketika kita kesleo otomatis kan tulang itu bergeser. Nah, pasti kalau misalnya kita sudah mengalami itu, misalnya dia tuh tidak kembali seperti semula, otomatis tulangnya itu sedikit kendor. Akibatnya sendi itu gampang mengalami dislokasi kembali. Kemudian penyebab dislokasi, adanya trauma. Trauma tadi ada dua, trauma langsung dan tidak langsung. Kemudian ada kongenital, yaitu sebagian anak dilahirkan dengan dislokasi, misalnya dislokasi pangkal paha. Yang ketiga, adanya patologis, yaitu akibatnya destruksi tulang, misalnya tuberkulosis tulang belakang. Kemudian ada tanda dan gejala. Yang pertama, deformitas pada persendian. Kalau sebuah tulang diraba secara sering, akan terdapat suatu celah. Kedua, gangguan gerakan, yakni otot-otot tidak dapat bekerja dengan baik pada tulang tersebut.
Yang ketiga, pembengkakan. Pembengkakan ini dapat menjadi parah pada kasus trauma dan dapat menutupi deformitas. Keempat, rasa nyeri. Kemudian dasar penanggulangan trauma itu ada protect, rest, ice, compression, elevation. Nah, harus diingat ini ya, setiap patah tulang bagaimanapun bentuknya harus diperlakukan sebagai kasus emergency. Jadi kalau misalnya ada yang orang jatuh kemudian patah tulang, jangan dianggap remeh karena akibatnya bisa fatal. Bantuan yang tidak tepat tidak akan membantu, malah akan memperberat fraktur atau patah tulang. Kemudian penanggulangan umum pada patah tulang yakni lakukan prosedur DRABC. Apa maksud dari DRABC? D itu adalah danger, yaitu kita menganalisis situasi pada tempat kejadian berbahaya atau tidak. Kemudian R yakni respon, periksa kesadaran korban. A itu adalah airway, buka jalan pernapasan korban. B itu adalah breathing, periksa tingkat respirasi korban. Dan yang terakhir adalah C, circulation, yakni mengecek sirkulasi darah melalui denyut nadi. Kedua, observasi menyeluruh. Ketiga, protect, yaitu lakukan pemeriksaan terutama mengenai patah tulangnya dan kemungkinan telah komplikasi yang akan terjadi. Bila fraktur yang terjadi adalah fraktur terbuka, proteksi bagian tersebut dengan menutup bagian tulang yang menonjol dengan kasa steril. Ketiga, yaitu rest, lakukan fiksasi atau imobilisasi dengan cara memasang bidai sebelum melakukan pembidaian. Sebaiknya kita lakukan traksi terlebih dahulu untuk mengurangi nyeri dan mengurangi perdarahan dalam. Kemudian S, yaitu kompres bagian yang patah dengan es bila terjadi pembengkakan. Kelima, compression, yaitu jika terjadi perdarahan, lakukan penghentian pendarahan dengan melakukan DAP. Kelima, elevation, yaitu elevasikan bagian tubuh yang patah. Ketujuh, rujuk ke fasilitas kesehatan. Pembalutan adalah tindakan untuk menyangga atau menahan bagian tubuh agar tidak bergeser atau berubah dari posisi anatomis. Tujuannya yakni menghindari bagian tubuh agar tidak bergeser dari posisi anatomisnya. Kedua, mencegah terjadinya pembengkakan. Ketiga, menutup bagian luka agar tidak menjadi port dentry. Nah, adapun alat dan bahan untuk membalut yakni mitela atau pembalut berbentuk segitiga, dasi atau mitela yang berlipat-lipat sehingga berbentuk seperti dasi. Ketiga, pita atau pembalut gulung. Pembalut ini dapat dibuat dari kain katun, kain kasa, flanel atau bahan elastis. Yang paling sering adalah dari kasa. Hal ini karena kasa mudah menyerap air, darah dan tidak mudah bergeser atau kendor. Keempat, yaitu plester atau pembalut perekat. Pembalut ini untuk merekatkan penutup luka, untuk fiksasi pada sendi yang terkilir, untuk merekatkan pada kelainan patah tulang, khusus untuk menutup luka, biasa dilengkapi dengan obat antiseptik. Kelima, pembalut spesifik. Ini terbagi menjadi dua, yaitu Snellverban dan Sufratul. Snellverban adalah pembalut pita yang sudah ditambah dengan kasa penutup luka dan steril, baru dibuka pada saat akan dipergunakan. Sering dipakai pada luka-luka lebar yang terdapat pada badan. Yang kedua yaitu Sufratul, adalah kasa steril yang telah direndam dengan obat pembunuh kuman, biasa dipergunakan pada luka-luka kecil. Yang keenam, kasa steril,
yakni kasa yang dipotong dengan berbagai ukuran untuk menutup luka kecil yang sudah diberi obat-obatan antibiotik atau antiplagestik. Prosedur pembalutan yaitu yang pertama, perhatikan tempat atau letak yang akan dibalut, apakah ada luka terbuka atau tidak, bagaimana luas luka tersebut. Kedua, pilih jenis pembalut yang akan digunakan. Ketiga, sebelum dibalut, jika luka terbuka perlu diberi disinfektan atau dibalut dengan pembalut yang mengandung disinfektan. Keempat, jika ada dislokasi maka diperlukan tindakan reposisi. Kelima, tentukan posisi balutan. Keenam, usahakan posisi balutan yang paling nyaman untuk kegiatan pokok korban. Tidak mengganggu peredaran darah, misalnya pada balutan berlapis. Lapis yang paling bawah letaknya di sebelah distal. Terakhir, tidak mudah kendor atau lepas. Nah, selanjutnya masuk ke dalam materi pembidaian. Pembidaian adalah sebuah cara yang bertujuan agar anggota badan dalam keadaan terfiksasi dan terimobilisasi. Tujuannya, yang pertama, mengistirahatkan anggota badan yang patah. Kedua, mengurangi pergerakan untuk membatasi cedera lebih lanjut trauma daerah di sekitar cedera. Ketiga, mengurangi rasa nyeri. Keempat, mengurangi perdarahan. Kelima, mempercepat penyembuhan. Kemudian ada macam-macam bidai. Ada bidai keras, bidai traksi, bidai improvisasi, gendongan atau belat, dan bebat. Prosedur pembidaiannya itu siapkan alat-alat selengkapnya. Sebelum dipasang, diukur dahulu pada anggota badan korban yang tidak sakit. Bebaskan area yang akan dibidai dari apapun, baik sepatu, HP, jam tangan, dan lain sebagainya. Kemudian bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Bidai dibalut dengan pembalut sebelum digunakan. Ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sebelah atas dan bawah tepat yang patah. Ikatan jangan terlalu keras dan terlalu kendor. Kalau kemungkinan anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai, nah jadi jika memungkinkan anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai agar lebih Kemudian ada macam-macam cara balut pada bagian tubuh yang patah, yaitu patah tulang rahang atau mandibula, yakni simpul bisa diletakkan persis pada bagian luka. Ini bisa menjadi dab untuk menghentikan perdarahan yang terjadi. Kemudian ada patah tulang di sekitar mata, patah tulang di daerah pelipis, itu udah ada langkah-langkahnya ya, udah ada gambarnya step by step. Kemudian patah tulang di daerah kranium, patah tulang leher, gejalanya yaitu leher bertengadah secara berlebihan, tangan serta lengan hilang rasa atau tidak bereaksi serta tidak dapat digerakkan oleh korban sendiri bila masih sadar. Kemudian patah tulang selangka, patah tulang sekitar pergelangan kaki, gejalanya nyeri, kelainan bentuk, pembengkakan, dan tidak dapat digerakkan. Tindakannya yaitu pembidaian dilakukan mulai dari lutut sampai melewati mata kaki atau hanya sebatas pada mata kaki. Macam-macam cara bidai pada bagian tubuh yang patah. Patah tulang lengan atas, yaitu bila patahnya di dekat siku, maka pasanglah bidai sampai dengan bawah dan posisinya biarkan lurus, jangan digantung ke leher. Patah tulang lengan bawah, pergelangan tangan. Bidai untuk patah tulang lengan atas yaitu apabila tulang patah di dekat siku. Patah tulang belakang atau vertebra, gejalanya itu dapat menimbulkan kelumpuhan permanen.
Tindakannya, pastikan korban dalam posisi anatomis, letakkan pada long spin board, rujuk ke fasilitas kesehatan segera. Patah tulang panggul atau pelvis itu dapat merupakan suatu keadaan yang mengancam nyawa karena perdarahan bisa hebat sekali sehingga korban bisa masuk ke dalam shock. Gejala shock, korban tidak mungkin bisa berjalan. Patah tulang panggul mungkin mengenai alat dalam yang sulit. Nah, di sini tuh alat sulit untuk dikenali. Jika mengenai vesika urinaria, maka akan terjadi hematuria. Tindakannya yaitu bila korban dalam keadaan syok, lakukan penanganan syok. Kemudian dapat dilakukan pemasangan gurita di sekitar pinggul untuk mengurangi perdarahan dalam. Pasang bantal antara kedua tungkai penderita. Selanjutnya, evakuasi korban menggunakan long spin board dan rujuk ke fasilitas kesehatan segera. Patah tulang paha, gejalanya kadang dapat menimbulkan perdarahan dalam sekitar patahan tulang yang hebat sehingga terjadi syok. Tindakannya, pasang bidai mulai dari pinggul hingga ke kaki minimal 7 pembalut. Bila patah pada bagian atas paha, maka bidai luar harus sampai pinggang. Kemudian ada patah tulang sendi lutut. Gejalanya, korban tidak dapat meluruskan kakinya. Bila diraba akan terdapat cakungan di tempurung lutut. Pembengkakan akan terjadi dengan cepat. Tindakannya, pasang bidai dengan posisi lutut agak ditekuk. Pada bawah di lutut diberi bantalan. Bila menunggu evakuasi, lakukan perubahan posisi lutut yang cedera lebih tinggi dari bagian tubuh yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.